dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi untuk memperdalam ilmu agama kita, nggak pakai rem-rem. Kita gaspol, di gaspol sahur. Pak Ustadz, tema kita kan hari ini puasanya si tukang flexing, tapi ini bukannya maksudnya untuk flexing nih Pak Ustadz. Cuman saya maksudnya mau memberikan inspirasi nih Pak Ustadz, sekaligus mau menanyakan pendapat Pak Ustadz gimana sarung dan baju saya dan peci saya. Keren, Mantap ya? mantap. Saya senang ini sarung karena ada motifnya. ada motif-motif Nusantara. Betul Pak Ustadz. Ya. Ini dari gajah duduk Pak Ustadz. Oh, Dari gajah duduk, sarungnya gajah duduk, baju kokonya juga, pecinya juga. Dan ini sudah melegenda turun-temurun dari generasi ke generasi. oh ini bukan flexing. Bukan ya, ini Pak Ustadz? sekilas info. Sekilas info. Dan ini saya senang Ya. motif-motifnya. Ya. Saya pikir dulu Mas Bayu itu gajah duduk hanya punya sarung. Oh enggak Pak Ustadz. Sekarang sudah ada gamis koko Ada dengan peci. peci. Ada, lengkap jadinya. Alhamdulillah. Untuk ibadah di bulan Ramadan semakin khusyuk. Tahu enggak kenapa disebut sarung gajah duduk? Karena gajahnya. Tidak pernah berdiri. Baik, Ya. ibu-ibu, kita akan kasih kesempatan buat yang mau bertanya nih. Boleh silakan angkat tangannya. Yang sebelah kanan deh, boleh. Ya, Silakan Bu. Silakan Ibu. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abe Pak Ustaz, saya Arifah Tahir dari Majelis Taklim An-Nur Asal Mula. Sebelum Ibu bertanya, saya mau tanya dulu Ibu. Iya. Selama bermajelis taklim sudah berapa tahun Ibu? Saya tinggal di Asal Mula tahun 91. Dulu belum ada namanya Majelis Taklim, tapi namanya KKM, Kerukunan Keluarga Muslim. Oke. Iya. Selama berdiri itu majelis taklimmu, apa saja kegiatannya biasa? Alhamdulillah sampai saat ini kegiatannya kami setiap Sabtu subuh mengaji bersama satu juz. Ya. Sabtu sore itu adalah belajar mengaji dari Ustaz. Hari Ahad pagi itu kita mentadaburi Tadabur, mengkaji. kisah-kisah Rasul. Ya, Ngaji tapi kita oke. ambil kisah-kisah Rasul mulai Ya. dari Nabi Adam seterusnya. Ya. Kemudian setiap hari Jumat Ya. kami ada Jumat berkah. Oke, sudah sekian Iya. itu, sudah 3 disebut. Iya. Ibu, waktu kegiatan itu dirahasiakan? Tidak Pak Ustaz. Dipamer? Untuk mengajinya supaya teman-teman ikut tujuannya. Berarti boleh dipamer tuh Bu? Iya. Berarti Jumat berkahnya ya. disiar supaya orang bisa ikut. Ya betul, Iya. itu nilainya dakwah. Bukan habis pahalanya karena dipamer. Bayangkan kalau mengaji disembunyi, Iya. nggak ada yang datang Ibu Nggak tahu ada yang ya. datang, Pak Ustaz, Oke, iya. Ya, oke. Nah, Apa yang sekarang Ibu mau tanyakan? Saya mau tanyakan Pak Ustaz itu Ya. kalau sekiranya ini kan sahur, Hmm. sebelum kita makan yang diupload itu misalnya makanan sahur kita, makanan buka puasa kita, Ya. padahal kemungkinan ada di tetangga kita tidak bisa Ya. sama dengan kita, apa itu kita berdosa? Oke. Iya. Terima Itu, Pak kasih. Ustaz. Makasih. Ya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau usia 60 tahun masih pamer makanan, keterlaluan Ibu. Ya toh? Iya, biasanya itu yang anak SD, anak SMP, ya biasalah. Tapi kalau anggota majelis taklim sudah 20 tahun majelis taklim, hai guys, aduh. Selain tidak ada faedah juga menimbulkan fitnah. Fitnah dalam arti dicerita ke orang, kenapa itu orang tua begitu? Ya, sudah. Saya yakin tidak ada yang begitu ibu majelis taklim. Ya, biasanya begitu yang anak-anak ABG, ya. Nah, ibu-ibu, kalau ibu tahu ada tetangga kelaparan, lalu ibu flexing tanpa memberikan dan ibu tahu bahwa dia butuh, ibu berdosa. Ajaran Nabi, kalau ibu masak dan baunya nyebrang ke tetangga, maka ibu harus kasih. Kau bayangkan kalau itu syariat diamalkan, ya. Maka apalagi yang pamer dan dia tahu. Lain kalau ibu tidak tahu,
Ya, sekedar ya sekali diperlihatkan supaya kita tidak dipandang enten, tetangga bilang, ih ternyata makan dia juga tahu ada daging. Iya toh, kalau gitu. Tapi kalau ibu tahu ada tetangga kelaparan dan pamer, itu ibu pasti dosa. Karena membiarkan fakir miskin terlantar. Disebut ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Salah satu di antaranya menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Ya? You understand? Yes. Nah, jadi ibu-ibu, flexing itu terpulang kepada niat. Kalau dia pamer, tidak membatalkan puasanya. Sekali lagi, tidak membatalkan amalnya, tapi nilainya yang berkurang. Sementara kita berharap semakin hari pahala kita semakin banyak, makin bagus. Kalau awal-awal mungkin masih ditolerir ya, tapi kalau sudah begitu terus, saya curiga dia kelainan jiwa. Ya, maka mungkin memang ada orang kelainan jiwa seperti itu. Dia merasa mesti pengakuan. Dan biasanya orang pengakuan begitu, orang-orang yang mengaku mau dibilang kaya, biasanya orang tidak kaya. Ya toh? Ya, ibu-ibu biasanya orang miskin yang suka begitu. Kalau orang kaya dia bilang, untuk apa saya Pak? Orang juga semua sudah tahu saya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, orang yang rajin beribadah biasanya tidak perlu pamer. Kenapa? Dia sudah tahu begitu. Makanya kalau ada mau pilkada, mau pilcaleg, biasanya itu politisi, dia pamer dia ke masjid. Iya toh? Karena dia tidak pernah pergi masjid. Maka mau dia, oh ternyata dia juga pergi ke masjid. Tapi kalau ustadz pada mubalik, tidak perlu dia share ketika di masjid. Kenapa? Orang sudah tahu bahwa dia selalu ke masjid. Jadi kalau ada orang pamer-pamer begitu, bisa jadi. Bisa jadi. Ya memang dia jarang kasihan dia makan makanan begitu. Maka perlu di pengakuan, oh iya makan juga. Tapi terpulang selalu berbaik sangka kepada orang. Selalu berbaik sangka. Ya, mudah-mudahan tujuannya adalah dakwah. Pamer untuk dakwah bukanlah sebuah kebatilan. Pamer untuk menyakiti orang, itulah yang menjadi dosa. Ya, begitu Mas Bayu. Masya Allah. Ya. Nah saya sering sekali juga ngeliat nih Pak Ustadz, ada orang ya itu yang dibilang Ustadz tadi, ibadahnya, buka puasanya, gitu. Kita nggak tahu kan tetangga kita ada siapa aja, difoto. Terus ya niat kita tuh sebenarnya pengen hanya update status aja Pak Ustadz. Cuman kadang-kadang kan jadi ragu-ragu, jadi takut. Tadinya mau dakwah, aduh enggak ntar dikira sombong lagi. Ntar jadi banyak ketakutan, banyak kekhawatiran Pak Ustadz. Jangan dijawab dulu ya Pak Ustadz ya. Tahan dulu ya, nanti kita bahas lebih dalam. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.